Halo, selamat pagi, siang, atau malam kepada dosen pengampu pengantar ilmu hukum yaitu Pak Yudi Priyo Amboro, SHM Hum. Perkenalkan, nama saya Selena Fiora dengan NPM 2251047, kelas I1 IHMA. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkara yang sedang saya ambil yang dikaitkan pada perspektif aliran hukum sebagai penilaian pelaksanaan UAS. Perkara yang saya ambil di sini terkait dengan perkara pidana yaitu pria Karanganyar yang memperkosa anak kandungnya di Wonogiri. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang pria yang berinisial DS umur 36 tahun asal Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar yang memerkosa anak kandung perempuannya yang berinisial AK yang berusia 16 tahun dan menyembunyikannya hingga menyebabkannya hamil. Ia menyembunyikan hal tersebut dan aksi yang dilakukan oleh pria yang berinisial DS tersebut terbongkar usai ibu dari AK yang juga merupakan istrinya mendapati sebuah obat telak datang bulan. Kapolres Wonogiri AKBP Dwi Susanto melalui Kasubsi Penmas Humas Aibtu Iwan Sumarsono mengatakan bahwa pelaku adalah warga Kecamatan Jatiyoso Karanganyar yang dimana pelaku sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Wonogiri pada hari Kamis tanggal 20 bulan 10 tahun 2022. Sementara anak yang menjadi korbannya masih duduk di bangku SMP. Perbuatan bejat ayah kandung tersebut dilakukan di sebuah hotel di Wonogiri pada 31 Desember 2021 silam. Adapun perbuatan bejat itu sudah mulai terungkap saat ibu korban berada di rumah nenek korban. Saat itu ibu korban menemukan sebuah obat mencurigakan di tempat tidur korban pada 12 Agustus 2022. Ibu korban lantas menanyakan obat itu kepada pelaku melalui WhatsApp. Betapa kagetnya ketika pelaku mengatakan bahwa itu adalah obat telak datang bulan milik korban yang berinisial AK. Ibu korban karena merasa curiga akhirnya menanyakan hal tersebut kepada korban. Tapi korban tidak mengaku dan justru menangis. Nah, keesokan harinya korban ditanyai lagi oleh pihak keluarganya. Dan di sini korban akhirnya mengaku jika telah hamil sembari menangis dan mengaku telah disetubuhi oleh ayahnya sendiri. Setelahnya pelaku menghubungi ibu korban jika akan ke Ngawi untuk menyelesaikan masalah tersebut. DS mulanya mengelak jika sudah memerkosa anak kandungnya sendiri. Tapi setelah diinterogasi, DS akhirnya mengakui aksi bejatnya tersebut. Namun bukannya menyesal dan merasa bersalah, DS justru berkata saat melakukan aksi jahat tersebut anak kandungnya itu sudah tidak perawan lagi. Keluarga yang tidak terima kemudian melaporkan kasus tersebut kepada pihak desa dan kepolisian setempat. Kemudian diarahkan untuk melapor ke Polres Wonogiri karena lokasi persetubuhan dilakukan di wilayah Wonogiri. Kemudian YA selaku ibu korban melaporkan kasus tersebut ke Polres Wonogiri. Lalu pada hari Kamis tanggal 20 bulan 10 tahun 2022, Satreskrim Polres Wonogiri menangkap DS beserta barang bukti berupa sejumlah pakaian dan handphone Android berwarna hitam. Di sini pelaku disangkakan pasal 81 ayat 3 UU nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak. Kemudian di sini saya akan melakukan analisis dengan membandingkan kasus yang saya ambil dengan menggunakan 3 perspektif hukum, yaitu pertama perspektif aliran hukum alam atau kodrat, kemudian perspektif aliran hukum positifis, selanjutnya adalah perspektif aliran hukum sosiologis. Yang pertama adalah mazhab hukum alam atau aliran hukum alam yang dimana aliran tersebut merupakan hukum yang digambarkan berlaku abadi sebagai hukum yang norma-normanya berasal dari Tuhan yang Maha Adil, dari alam semesta dan dari akal budi manusia sebagai hukum yang kekal dan abadi yang tidak terikat oleh waktu dan tempat, sebagai hukum yang menyalurkan kebenaran dan keadilan dalam tingkatan semula-mulanya kepada segenap umat manusia. Aliran hukum alam timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Menurut para penganut aliran ini, hukum alam bersifat universal dan abadi, berlaku sepanjang masa dan berlaku bagi semua bangsa. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia, sehingga hukum yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum alam. Menurut Sempurnya, aliran hukum alam dibedakan menjadi 2 macam, yaitu irasional dan rasional. Aliran hukum alam irasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu langsung bersumber dari Tuhan. Sedangkan aliran hukum alam rasional berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Saat ini hukum alam diterima sebagai hukum tersebut bersifat tidak tertulis. Hukum alam ditanggapi tiap-tiap orang sebagai hukum oleh sebab menyatakan apa yang termasuk alam manusia sendiri, yaitu kodratnya. Dalam hal ini, hukum alam dapat dijelaskan sebagai hukum yang oleh orang-orang berpikiran sehat dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam. Hukum alam itu didapati di mana saja dan di zaman apa saja, berhubungan dengan sifat keasliannya yang selaras dengan kodrat alam. Adapun menurut Aquinas, segala sesuatu kejadian di dalam dunia ini diperintahkan dan dikendalikan oleh suatu undang-undang abadi atau lex eterna
yang menjadi dasar kekuasaan dari semua peraturan yang ada. Dalam hal ini, menurut Aquinas ada 4 macam hukum, yaitu yang pertama lex eterna, yaitu hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Kemudian yang kedua, lex divina adalah hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Kemudian yang ketiga, lex naturalis atau hukum alam merupakan penjelmaan lex eterna ke dalam rasio manusia. Yang keempat, lex positivis adalah penerapan lex naturalis dalam kehidupan manusia di dunia. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa rasio manusia juga sumbernya dari Tuhan, yang berarti terdapat hal yang bisa ditangkap oleh manusia melalui akal pikiran yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, yaitu hal yang baik harus dilakukan ataupun yang buruk untuk dihindari. Sehingga hal ini juga dapat dikaitkan dengan asas-asas umum dalam hukum alam, yaitu berbuat baik dan jauhi kejahatan, bertindaklah menurut pikiran yang sehat, serta cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Bila dikaitkan dengan kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di atas, tidak terdapatnya suatu pertimbangan pikiran yang menunjukkan bahwa mana yang benar dan mana yang salah untuk dilakukan. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan akal atau pikiran dari kodrat manusia, bahkan di luar nalar, dan di sini pelaku tetap melakukan aksi bejatnya kepada anak kandungnya sendiri yang sudah berada di luar nalar manusia. Dalam hukum alam ini juga selalu berkaitan dengan suatu kepercayaan yang dimana pelaku akan berpikir bahwa apa yang dilakukannya itu tidak salah. Nah, hal inilah yang menjadi suatu penyebab hukum itu tidak adil dan tidak sesuai dengan tujuannya, bahkan menimbulkan suatu chaos, tidak mampu melindungi hak-hak manusia karena menganggap tidak takut terhadap apa yang dilakukannya. Kemudian aliran ini juga selalu akrab dengan moral, yang dimana sudah jelas perbuatan atau tindakan tersebut itu menentang dengan moral atau bertentangan dengan moral. Sehingga bila dikaitkan antara mazhab ini dengan kasus tadi, tentu pemerkosaan merupakan tindakan yang salah dan tidak boleh dilakukan apabila dikaitkan juga dengan moral serta rasio manusia. Dalam kasus ini pun bila dikaitkan dengan mazhab kodrat ini, tentu sudah tidak dapat selaras dengan kodrat alam, yang dimana orang tersebut tidak berpikiran secara sehat yang dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam. Di sini pelaku telah melakukan kejahatan terhadap anak kandungnya sendiri yang tentunya telah melanggar moral yang diukur dari rasio manusia, sehingga pelaku dalam kasus ini tidak bertindak sesuai dengan akal sehatnya. Perbuatan tersebut juga sudah tidak dapat dibenarkan, sehingga mazhab ini kurang cocok untuk diterapkan pada kasus ini karena bertentangan dengan akal sehat manusia, moral, serta aturan dari Tuhan maupun kitab suci. Karena pada dasarnya ayah merupakan seorang kepala keluarga yang harus mendidik anaknya dengan baik, bukan melakukan hal yang tidak beradab seperti pemerkosaan ini. Kemudian yang kedua adalah mazhab hukum positif atau positivisme hukum, yang merupakan suatu teori tentang hukum yang senyatanya dan tidak mempersoalkan senyatanya itu, yakni apakah senyatanya itu adil atau tidak adil. Selain itu dapat dikatakan bahwa hukum positif merupakan kebalikan dari hukum alam, sebab mazhab ini mengidentikan hukum dengan undang-undang dengan satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Dalam hal ini, positivisme adalah suatu aliran yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepsikan sebagai ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lex, guna menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak. Oleh karena itu, hukum dapat dikatakan sebagai aturan yang hanya bersangkut paut dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitas hukum dalam masyarakat. Positivisme sebagai suatu aliran filsafat ilmu pengetahuan menyatakan bahwa ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar, semua didasarkan pada data empiris, real, nyata, konkret, dan kasat mata, serta menggunakan metode ilmiah. Ilmu hukum yang dikembangkan oleh aliran filsafat positivisme menunjukkan bahwa hukum itu bersifat konkret, bebas nilai, imparsial, impersonal, dan objektif. Tujuannya adalah supaya para pelaku hukum dapat menegakkan keadilan dengan membuat keputusan atau aturan berdasarkan ketentuan hukum yang telah disepakati secara bersama. Selain itu juga bertujuan untuk memandang hukum sebagai realitas yang lepas dari kepentingan individu atau kelompok. Ilmu hukum menurut aliran filsafat positivisme akan melahirkan konsep hukum positif, yakni seperangkat ketentuan hukum tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan mengandung perintah. Selain itu, hukum juga dikonsepsikan sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa atau negara yang merujuk perintah yang harus ditaati karena mengandung sanksi untuk menciptakan suatu tertib hukum dengan memaksa pelaku untuk menaati aturan beserta sanksi yang sudah ditetapkan. Bila dikaitkan antara pengertian tersebut dengan kasus yang sedang dibicarakan, berarti setiap perbuatan hukum harus dapat dikembalikan pada norma yang memberi kekuatan hukum pada tindakan manusia tertentu itu. Sehingga bila dikaitkan dengan kasus tersebut, maka apa yang dilakukan oleh pelaku ini bisa ditindak dengan tegas karena telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Hal tersebut diatur dalam pasal 81 ayat 3 UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak yang dapat dipenjara 5 hingga 15 tahun.
Hal ini juga dapat menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum karena korban tentunya akan menuntut keadilan dengan cara pelaku yang dihukum penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga dapat menjamin kepastian hukum karena telah menindak pelaku sesuai dengan pasal yang berlaku, sehingga telah menjadi suatu jaminan bahwa hukum tersebut telah dijalankan dan dilaksanakan. Yang ketiga adalah mazhab atau aliran sosiologis, yang dimana mazhab ini mencerminkan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Mazhab ini mempunyai cara pendekatan yang bermula dari hukum ke masyarakat. Mazhab ini mempunyai ajaran mengenai pentingnya living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Tapi mazhab ini lahir dari antitesis positivisme hukum, karena mazhab ini menganut paham bahwa hanya hukum yang mampu menghadapi ujian akal akan hidup terus. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuatan masyarakat itu sendiri. Aliran ini tampak jelas memisahkan secara tegas antara hukum positif, yaitu hukum adalah undang-undang yang dibuat oleh negara, dan hukum yang hidup, yaitu hukum adalah norma-norma yang hidup dan diakui oleh masyarakat. Dalam hal ini, mazhab ini memandang bahwa pengembangan hukum itu tidak terletak pada perundang-undangan maupun ilmu hukum, tapi pada masyarakat itu sendiri. Ajaran berpokok pada pembedaan hukum positif dengan hukum yang hidup, atau dengan kata lain pembedaan kaidah-kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Hukum positif ini hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Bila dikaitkan dengan kasus tersebut, hukum yang berlaku tidak akan dapat membuat seseorang jera apabila tidak diterapkan oleh orang tersebut secara sadar. Dalam artian, hukum ini tidak akan efektif apabila tidak efektif juga diterapkan dalam masyarakat. Bila hal tersebut terjadi, maka pelanggaran akan dilakukan secara terus-menerus. Dalam hal ini, mazhab sosiologis akan sulit untuk diterapkan dalam kasus yang sedang dibicarakan, karena pada mazhab ini juga dikatakan bahwa ketertiban dalam masyarakat akan sulit direalisasikan bila hukum dan norma itu tidak dianut dan diterima dalam masyarakat tersebut, sehingga akan menimbulkan suatu kebiasaan yang buruk juga. Sehingga hukum akan dikatakan buruk apabila tidak sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dikatakan juga pada mazhab ini bahwa mazhab ini memberikan suatu gambaran tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat, sehingga hukum adalah gejala masyarakat. Mazhab ini juga membicarakan mengenai restoratif justice, yang dimana jika dikaitkan dengan kasus ini sudah pasti menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang salah dan tidak boleh dilakukan. Yang bila dilakukan, maka pelaku akan diselesaikan dengan berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait. Hal ini bertujuan untuk bersama-sama menciptakan suatu kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku, dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Prinsip dasar restoratif justice adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan lainnya. Namun jika dianalisis dari pasal yang telah dijelaskan pada pembahasan kedua, ancaman penjara yang akan diberikan kepada pelaku adalah lebih dari 1 tahun. Bila dikaitkan lagi dengan restoratif justice dalam pasal 364, pasal 373, pasal 379, pasal 384, pasal 407, dan pasal 482, KUHP konsep restoratif justice ini bisa diterapkan dalam kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama 3 bulan dan denda sebanyak 2,5 juta. Sehingga alternatif restoratif justice ini tidak cocok untuk diterapkan pada kasus ini, apalagi kasus ini tidak dapat disebut sebagai tindak pidana yang ringan. Dalam mazhab sosiologis juga dijelaskan adanya realisme hukum yang menggunakan pandangan sosiologis, yang dimana hukum adalah gejala sosial yang fokus pada hal yang praktis maupun program untuk masyarakat. Dalam hal ini, realisme yang dimaksud juga merupakan aliran filsafat hukum yang memberikan kebebasan bagi hakim untuk membuat putusan yang baik, sehingga paham ini menjadi alat legitimasi hakim untuk menemukan hukum dan menciptakan hukum. Pengertian ini menunjukkan bahwa realisme hukum terkesan sulit untuk diterapkan di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara hukum dengan adanya UU sebagai sumber tertulis dalam menindak suatu perbuatan hukum. Nah, dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas diatur dengan jelas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Sehingga menurut saya pada kasus ini juga sulit untuk menerapkan realisme hukum. Aliran ini menjadi sangat akomodatif dan menyerap ekspektasi masyarakat. Mazhab ini mengatakan bahwa hukum dikonstruksi dari kebutuhan, keinginan, tuntutan, dan harapan dari masyarakat. Nah, jadi yang dilahulukan adalah kemanfaatan dari hukum itu sendiri bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum akan menjadi hidup. Aliran ini sangat mengedepankan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tapi aliran ini bisa menjadikan hukum bisa kehilangan tarinya karena dianggap terlalu mengadaikan suatu masyarakat yang telah berkembang hingga masyarakat mampu mengecilkan kedaulatan dari penguasa.
Aliran ini juga mengatakan bahwa hukum itu harus mengikuti masyarakat dan hukum itu merupakan cerminan dari masyarakat itu sendiri. Tapi ada kelemahan dari aliran hukum ini, yaitu perkembangan hukum tidak berada di tangan negara atau pembentuk undang-undang, hakim atau akademisi hukum, tapi pada masyarakat itu sendiri. Nah, bila dikaitkan dengan kasus tersebut, mazhab ini sulit untuk diterapkan karena masyarakat mempunyai nilai dan kebiasaan masing-masing serta pola perilaku yang spesifik. Bila dipandang dari pendekatan mazhab sosiologis ini dengan dari hukum ke masyarakat pun, mazhab ini sulit untuk diterapkan dalam kasus ini karena hukum yang diatur dalam kasus ini pun tidak hidup dalam masyarakat karena kesadaran dan pemahaman manusia yang minim dengan pergaulan antar manusia serta lingkungan sosial yang tidak diselaraskan dengan kesadaran pada hukum. Selanjutnya kesimpulan, yang dimana kasus ini lebih cocok dengan diterapkan menggunakan perspektif aliran hukum positivis. Pandangan positivisme hukum memaknai hakikat hukum sebagai norma positif dan sistem peraturan perundang-undangan dengan adanya keputusan yang benar yang bisa didedukasi dari aturan hukum yang telah ditentukan secara logis. Kekuatan dari pandangan positivisme hukum adalah argumentasi yang didasarkan pada penerapan struktur norma positif ke dalam kasus konkret. Hal ini akan mengakibatkan suatu kepastian hukum dengan substansi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepastian hukum ini juga menunjukkan bahwa jaminan bahwa hukum itu telah dijalankan, di mana yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan itu dapat dilaksanakan. Berdasarkan kasus ini, pelaku telah ditetapkan telah melanggar pasal 81 ayat 3 UU nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak. Dalam hal ini, pasal tersebut juga dikaitkan dengan tindak pidana kesusilaan, yaitu antara lain pasal 76D yaitu persetubuhan dengan anak dan pasal 76E yaitu pencabulan anak sebagai berikut. Pasal 76D UU 35 tahun 2014 berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kemudian pasal 76E UU 35 tahun 2014 yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Hal tersebut juga diatur dalam pasal 81 Perpu 1 tahun 2016 yang telah dituliskan sebagai berikut di PPT ini. Adapun pengaturan sanksi pidana terhadap pemerkosa anak dalam KUHP terdapat dalam pasal 287 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun, kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Dan pada pasal 81 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak menyebut setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah. Berdasarkan Lex Specialis Derograt Lex Generalis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak khususnya pada Pasal 81 mengesampingkan Pasal 287 KUHP. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut berisi pelindungan hukum kepada anak korban pemerkosaan. Pada Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah digunakan batas minimal hukuman penjara yakni 3 tahun kepada pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Jika dibandingkan dengan Pasal 287 ayat 1 KUHP, Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini sudah dinyatakan lebih baik dan lebih memperhatikan kepentingan perlindungan korban, khususnya anak yang menjadi korban pemerkosaan. Pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut, apabila dilihat dari sanksi pidana yang digunakan, maka batas maksimal hukuman yakni penjara 15 tahun. Batas maksimal hukuman ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas maksimal hukuman pada Pasal 287 ayat 1 KUHP yang hanya mengancam maksimal hukuman penjara kepada pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur selama 9 tahun. Dalam kasus ini, bila dikaitkan dengan mazhab positivisme, berarti pelaku telah mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Dalam hal ini, mazhab positivis telah mengidentikan hukum dengan undang-undang dengan satu-satunya sumber hukum yang berarti mengikuti konsep hukum positif, yakni seperangkat ketentuan hukum tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan mengandung perintah yang harus ditaati karena mengandung sanksi. Dalam hal ini, segala pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku akan dikembalikan lagi padanya dalam menerima hukuman sesuai dengan aturan yang sudah diatur.
Hal ini juga dapat menjamin suatu keadilan dan kepastian hukum dengan menindak pelaku sesuai dengan pasal yang berlaku dan juga sudah menunjukkan bahwa hukum itu sudah dijalankan, sehingga mazhab positivisme merupakan mazhab yang paling tepat untuk menangani kasus tersebut. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.